Ini adalah salah satu pelajaran yang menuntut kita untuk mengetahui apa yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, materi pertama kita itu tentang menjelaskan cara-cara pembibitan tanaman. Tanaman yang akan kita pelajari di sini adalah tanaman yang sering kita temukan di kehidupan sehari-hari kita. Sebelum kita mempelajarinya, kita lihat di sini ada sebuah lagu dengan judul Kebun Sayurku. Nah, kalian pasti tahu lagu ini karena ini mirip dengan lagu Lihat Kebunku. Kita coba nyanyikan ya. Lihat kebunku, penuh pohon sayur, ada pohon tomat, juga pohon cabai. Ayah dan ibu senang merawatnya. Aku dan kakak juga membantunya. Nah, kalian boleh coba nyanyikan. Kita lanjut ke halaman 3. Kita akan belajar cara pembibitan tanaman. Garis bawahi, pembibitan tanaman dapat menggunakan biji, batang, tunas, dan umbi. Nah, untuk masing-masingnya nanti akan kita bahas satu persatu. Kita lanjut. 1. Pembibitan tanaman cabai. Tanaman di kebunku. Hari Minggu, Ujang ikut ayah ke kebun sayuran. Di kebun sayuran terdapat berbagai sayuran. Ada sawi, wortel, tomat, cabai, dan lain-lain. Buah cabai di kebunku sudah memerah. Ayah memberi tanda pada beberapa pohon cabai. Ayah memberi tanda pada pohon cabai. Pohon cabai yang diberi tanda adalah yang sehat dan besar-besar. Buah cabai yang diberi tanda akan dijadikan bibit. Nah, kalian pasti pernah melihat biji cabai. Tunjukkan. Nah, ini adalah ini adalah gambar dari biji cabai. Kalian pasti sering melihat ini di rumah. Nah, jadi biji ini yang akan digunakan untuk menjadi bibit. Artinya untuk menumbuhkan tanaman pohon cabai baru. Kita lanjut ke halaman 4. Ayo kita tanya cara membibit pohon cabai. Nah, ini diibaratkan seorang petani. Ini adalah cara membibit pohon cabai. Yang pertama, pilihlah bibit yang unggul. Bibit yang unggul itu harus cukup tua, besar, dan sehat. Nah, tolong kalian garis bawahi dan kalian beri tanda nomor 1. Kemudian, biji cabai dikeluarkan dari kulitnya. Biji cabai dikeluarkan dari kulitnya. Kemudian, biji cabai ditampung dalam suatu tempat. Setelah itu, biji cabai dijemur di terik matahari. Nah, kenapa biji cabai harus dijemur? Supaya biji cabainya itu kering dan nanti akan mudah untuk disemaikan. Kemudian, kalian boleh tulis yang kedua dan yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, siapkan tempat persemaian. Nah, kalian bisa lihat pada gambar ini. Ini adalah tempat persemaian. Maksudnya tempat kita untuk menanam biji cabai yang sudah kita jemur tadi. Kemudian, biji cabai disemaikan menjadi benih. Ini adalah contoh benih cabai. Jadi tadi kan biji cabai sudah ditanam di tempat persemaian. Nah, nanti tumbuh, jadilah membentuk seperti ini. Inilah yang disebut dengan benih cabai. Nah, kalau dia sudah tumbuh jadi benih, kita harus merawat dan memelihara benih itu supaya jangan terlalu kering dan juga jangan terlalu basah. Jadi, menyiramnya juga harus hati-hati. Kita harus memberikan air yang cukup dan harus membersihkan tempat selama dia bertumbuh.
Nah, kalian boleh tulis di sini yang kelima. Nah, di sini juga rawat dan jaga benih dengan tekun sampai benih cukup umur. Maksud dari benih cukup umur ini, sampai benih itu nanti bisa kita pindahkan ke tempat yang lain untuk menjadi pohon cabai yang dewasa, yang besar. Nah, benih cabai tumbuh subur. Benih siap untuk dicabut dari persemaian. Setelah dicabut, benih siap ditanam. Jadi nanti ketika dia sudah cukup umur, sudah bisa dipindahkan, maka kita bisa menanamnya kembali di tempat yang baru. Contoh, kalian ingin menanamnya di pot, kalian boleh coba. Nah, kalian boleh melakukan ini di rumah, boleh kalian coba, tapi tetap harus bimbingan orang tua. Seperti memotong cabai atau membelah cabai, hati-hati, cabai itu jangan sampai terkena mata ya.